Kemudian struktur teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Yang kedua, kalian akan mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Yang ketiga, menentukan topik atau objek yang diamati untuk dijadikan teks deskripsi. Dan yang keempat apa? Menulis teks deskripsi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu secara individu atau mandiri, dan yang kedua adalah secara berkelompok. Kelompoknya apa, Kak? Kelompoknya satu bangku. Mana semangatmu? Semangatku. Oke, mari kita amati gambar yang ada di PowerPoint. Mau tanya, apakah kalian pernah membaca mengenai penjelasan atau pemaparan mengenai suatu tempat, benda, hewan, orang di majalah, buku atau di pernah nggak? Pernah. Di koran. Di koran. Biasanya baca apa? Tentang apa? Berita. Berita. Bukan. Oke, contohnya yang ada di gambar ini di majalah. Jadi di majalah tersebut ada sebuah teks yang berjudul Bunga dari Kelinci. Dan yang kedua di buku berjudul Kelinci. Oke, sekarang bahasanya pasar, betul. Ada yang pernah pergi ke pasar? Sudah semua ya? Kira-kira apa saja yang dapat kalian ceritakan dalam gambar tersebut? Ada orang yang tunjuk tangan dulu. Silahkan ceritakan apa saja yang kalian lihat, yang kalian dengar. Coba, ada yang bisa? Ini Kak. Coba, di pasar ada apa saja? Petik. Penjual dan pembeli. Apa yang dilakukan penjual dan pembeli? Betul, melakukan transaksi. Ada apa saja yang dijual di pasar? Jadi setelah kalian menceritakan gambar pasar, kita akan mengetahui sebuah teks deskripsi. Jadi teks deskripsi adalah suatu paragraf atau ungkapan yang menggambarkan suatu objek berupa benda, tempat, atau orang secara nyata. Tujuannya apa? Tujuannya, coba perhatikan. Tepuk ganjen, tepuk ganap. Oke, tujuan dari teks deskripsi adalah agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengarkan objek yang dipaparkan. Contohnya pasar. Oke, silakan yang kelas lihat ya. Ibu kaki ibu mengajar di pasar aja banyak. Jadi ciri-ciri dari teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan sesuatu. Tadi menggambarkan apa? Pasar. Oke, dua, digambarkan dan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan panca indera kalian. Coba. Nah, di sini dilihat. Seperti Ada penjual sayur, buah, ikan, dan lain sebagainya. Suasana di pasar sangat ramai. Berarti melibatkan indera apa? Ramai. Penjual dan pembeli terdengar melakukan tawar-menawar.
Ciri yang ketiga yaitu ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung yang sedang dibahas dalam teks deskripsi karena memaparkan indera pendengaran, indera ya, contohnya penglihatan tadi, terus pendengaran, ya penciuman. Yang keempat adalah teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek seperti bentuk, ukuran, warna, dan keadaan objek secara terperinci. Selanjutnya, oke, sebelum Bu Galuh melanjutkan, tadi ciri-ciri deskripsi ada apa saja? Satu, Menggambarkan sesuatu. ya, atau keadaan. Yang kedua, Menjelaskannya secara ya, betul. Terus boleh tunjuk tangan ya. Yang ketiga, ya oke bila Pembaca seolah-olah merasakan langsung yang ada di teks. oke. Yang keempat, Menjelaskan ciri-ciri objek. oke. Oke, paham semuanya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian struktur deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah simpulan. Oke. Jadi, yang pertama diidentifikasi atau deskripsi umum. Berisi mengenai gambaran umum, keadaannya. Jika suatu tempat, maka gambarannya pertama kita akan memaparkan mengenai tempat tersebut, nama tempat tersebut, lokasi tempat tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian memaparkan apa saja yang dilihat, didengar, maupun dirasakan oleh penulis. Dan yang ketiga adalah simpulan. Simpulan memaparkan mengenai kesan umum. Jadi di struktur dari teks deskripsi ini ada 3, cuman yang simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Oke, paham? Oke, di sini ada contoh deskripsi. Bu Galuh kasih waktu sekitar 4 menit untuk membaca. Silakan dimulai dari sekarang. Oke. Dari teks tersebut Bu Galuh mau tanya. Tadi kan struktur dari teks deskripsi ada berapa? Ada 3. Oke, sebutkan cuci tangan. Ayo gantian, jangan bela terus. Tadi loh, struktur teks deskripsi ada 3. Apa saja tadi? Oke, Andika. Identifikasi, kemudian deskripsi bagian dan simpulan. Sudah ingat? Sudah. Bu Galuh tanya, yang mana dari teks deskripsi ini yang merupakan identifikasi, kemudian deskripsi bagian dan simpulan? Ya kelihatan ya? Ada berapa paragraf di teks tersebut? 4. Jadi pada paragraf pertama ini disebut identifikasi, gambaran umum, memaparkan nama objek dan lokasi pantai Ora. Yang paragraf kedua dan paragraf ketiga berupa deskripsi bagian. Pada paragraf kedua memaparkan dan merincikan mengenai pasir, laut, dan pohon kelapa. Pada paragraf ketiga memaparkan deskripsi bagian mengenai keadaan senja di pantai Ora. Dan paragraf yang terakhir merupakan simpulan karena kesan secara umum. Oke. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menuliskan teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua menentukan bagian-bagian yang akan dideskripsikan, strukturnya. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat membuat kerangka. Dan yang kelima mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Contohnya ini. Ada gambar pan? Pantai. Yang pertama
Ada deskripsi umum atau identifikasi, kemudian tadi deskripsi bagian dan simpulan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Tuliskan apa saja yang kalian lihat, dengar, dan rasakan. Yang keempat, membuat kerangka. Contohnya pantai. Jadi tadi yang pertama identifikasi, gambaran umum. Kita akan memaparkan nama objek, lokasinya. Yang kedua, deskripsi bagian. Merincikan apa yang kalian lihat, dengar, bau, atau rasakan. Dan yang terakhir adalah simpulan mengenai kesan. Oke, ini jelas nggak? Jelas? Jelas. Oke, salah satu boleh dibaca. Gantian, oke nggak? Yang keras? Saat libur, ayah dan ibu mengajakku pergi ke pantai. Waktu karung pacitan, suasana di pantai sangat ramai. Ada anak-anak yang berenang, membuat istana pasir dan berjemur. Terdapat banyak pohon kelapa serta burung sama terbang di langit. Di pantai, kita dapat mencium bau ikan asin yang sedang dijemur. Suara ombak di pantai terasa menyenangkan. Ada juga suara tawa anak-anak yang berenang dan bermain di tepi pantai. Suara burung camar yang terbang menambah ramai suasana. Cuaca siang itu cerah dengan matahari bersinar terik. Gumpalan-gumpalan awan terlihat menghias langit. Hatiku senang pergi ke pantai bersama ayah dan ibu. Oke, Mbak. Mana yang termasuk identifikasi, Mbak? Paragraf pertama, kedua, atau ketiga, Mbak? Identifikasi, gambaran umum. Pertama. Oke, pertama alasannya? Ya, betul. Identifikasi pada paragraf pertama. Alasannya apa? Ya, boleh. Silakan. Karena merincikan apa itu? Karena merincikan suasana. Suasana apa? Pantai. Suasana Di pantai yang ada di sana. Identifikasi pada paragraf pertama sudah betul. Tapi memaparkan tentang apa? Pantai batu. Nama objek dan lokasinya. Oke, mana yang termasuk deskripsi bagian? Enggak tahu. Deskripsi bagian. Coba tunjuk tangan. Ya, betul. Paragraf kedua. Karena merincikan apa? Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian simpulan yang mana? Paragraf terakhir. Oke, kalian itu senang berlibur ke pantai bersama ayah dan ibu. Kesannya. Sampai di sini paham ya? Oke. Saatnya kita berdiskusi. Kita akan belajar secara berkelompok. Oke, satu bangku, berkelompok. Di HP di HP. Alasan kan udah ngerti. Coba perhatikan dulu. Silahkan kalian tuliskan betul nama kelompok identitas kalian di atas. Di atas. Paham? Pada lembar kerja peserta didik, kalian diminta untuk yang pertama mengidentifikasi struktur teks yang berjudul apa ini? Kelas Kamila Cinta. Setelah mengidentifikasi struktur teks yang ada 3 tadi, kemudian yang kedua untuk
ada teks yang ada di lembar kerja peserta didik. Nama kelompok ditulis di atas. Nama kelompoknya ditulis di bagian atas sendiri. Simple gak? Deskripsi itu kak cici lah deskripsinya cici satu ya pastilah satunya apa buah kursi dan 15 meja di depan terdapat sebuah bahasa Inggris yang Aja boleh. teman-temannya juga alasannya kak gimana kak? Mana yang termasuk identifikasi, mana yang termasuk deskripsi bagian, dan mana yang termasuk simpulan. Kita paham nggak? Bisa. Paham tak? Karena kesana Berisi. Deskripsi bagian itu kan ada 3 dalam struktur teks deskripsi. Dan ini loh kan 3 identifikasi, deskripsi bagian dan simpulan. Deskripsi bagian itu yang memaparkan apa yang kalian lihat, dengar, dan rasakan. Coba dilihat di paragraf 1, 2, 3 mana yang termasuk deskripsi bagian yang kalian lihat, dengar, dan rasakan. Coba dilihat. Oke, paham? keramik cinta. Iya. Silakan tunjuk tangan. Dan paragraf ke 2, alasan kenapa? Kenapa ini? Dalam deskripsi bagian itu memaparkan apa yang kalian lihat, dengar, dan rasakan. Salah satu perwakilan dari kelompok boleh maju ke depan untuk membacakan hasil berdiskusinya. Boleh? Bella, silakan. Kamu belum? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi saya lagi mau presentasi mengenai teks deskripsi dari hasil diskusi saya dan teman sepupu saya. Nama? Teks deskripsi, identifikasi atau deskripsi umum, paragraf ke-1. Alasan merincikan sesuatu suasana, nama objek dan lokasi. Deskripsi bagian, paragraf ke-2. Alasannya melibatkan indera penglihatan dan penciuman. Simpulan, paragraf ke-3. Mengenai kesan umum. Aspek penglihatan. Kalimatnya lantai kelas dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan menculang. Aspek kedua, pendengaran. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Ketiga, aspek penciuman. Kalimatnya kelas kami dekat dengan kantin. Ketika jam istirahat, kami bisa mencium bau makanan yang berasal dari kantin. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Bil.
masing-masing kelompok mendiskusikan dan memilih objek mana yang akan dijadikan teks deskripsi. Kalian boleh memilih dari ketiga objek ini, ada tempat, benda, dan hewan. Oke. Yang boleh pertama memilih anteng-antengan. Duduk siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu bangku satu. Silakan. Duduk siap. Silakan pilih satu. Sekarang berdasarkan objek yang sudah kalian amati dan kalian pilih, kemudian catatlah setiap hal-hal yang bisa kalian lihat, dengar, rasakan dari objek tersebut. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD 2. Dituliskan sesuai yang ada di LKPD 2. Iya, ini masih kelompok. Tunggu sebentar. Mau itu tempat. Ini benar ya, tempat. Ini apa? Ini kan memilih benda. Kamu pilih apa tadi? Tempat. Ini hewan. Mbak. Kamu apa itu? Kelinci ya, hewan ya. Menyenangkan termasuk apa? Iya, boleh suasananya. Yang nomor 4 gimana? Kan di sini ada pertanyaan 1 sampai 3. 4. Sebentar, ya 1 sampai 4 kan. Dalam pertanyaan 1, 2, 3 ini kalau ada hal-hal yang belum Balo tuliskan, kalian dapat tuliskan di nomor 4. Kalau nggak ada, Di strap. Udah selesai. waktunya kurang 2 menit. Udah selesai. Tadi masih ada hal-hal yang perlu kamu tuliskan? Tidak ada. Tidak ada. Udah selesai. Tuliskan dari objek tersebut. Misalnya ada pertanyaan nomor 1 sampai 3 itu kalian masih kurang deskripsinya, boleh kalian tuliskan di nomor 5. Tidak ada. Belum dikumpulkan lagi. Selesai, Kak. Oke, stop. Yang berdasarkan data yang sudah kalian tuliskan di dalam LKPD tadi, sekarang tugas kalian adalah menuliskan teks deskripsi, mengembangkan dari data yang sudah kalian tuliskan di LKPD 2. Yang ini sifatnya individu. Oke, paham ya? Ini individu. Iya, ini udah, ini kan untuk mengembangkan menulis teks deskripsi. Kan kamu sudah mengumpulkan data. Ini nanti jadikan 1 juga. Sudah dapat? Bentuk babi. Iya, sendiri-sendiri. Kak, berikut ini Kak. Yang aku mau berikut ini.
Kemudian dikembangkan, dituliskan hasil yang telah kalian kumpulkan tadi di cerita. iya cerita teks deskripsi. Bebas, bebas. Iya betul. Tentang objek yang telah kalian pilih tadi. Dengarkan. Bugalo cuma kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Mall. Mana? Bil. Konsepsi ya. Gunting yang memotong benda, guys. Kucing, silahkan dideskripsikan. Kucing adalah Kak, ini buat cerita ya, Kak? Iya betul. Ceritaku ya. Itu kan pengalaman. Ada. Yang pertama, identifikasi dalam identitas kamu. Misalnya, yang ini satu. Ciri-cirinya kalian jelaskan. Hari ini tadi kita sudah belajar apa aja? Teks deskripsi itu apa? Yang nggak duduk, Bu. Kalau kasih pertanyaan. Yang masih cerita, masih ngobrol, Bu. Kalau kasih pertanyaan. Teks deskripsi apa? Ada yang tahu? Yang sudah dipelajari tadi? Coba angkat tangan. Teks deskripsi itu menggambarkan apa? Menggambarkan, ya Mas. Oke, kalimat cerita yang berisi apa? Oh, oke. Terus? Oke, jadi teks deskripsi itu satu paragraf yang menggambarkan mengenai objek. Objeknya bisa berupa tempat, benda, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Yang dideskripsikan secara rinci. Tujuannya adalah supaya pembaca dapat ikut merasakan dengan penglihatan, pendengaran dan peraba. Jadi kita deskripsikan secara jelas dan rinci. Tapo 1, tapo 2. Oke, yang kedua kita sudah belajar apa? Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama tadi apa? Ciri-ciri teks deskripsi. Menggambarkan sesuatu. Betul. Yang kedua? Menjelaskan secara terperinci. Oke. Terus apa lagi? Seolah-olah merasakan langsung. Melalui indera penglihatan, kemudian pendengaran. Oke. Kemudian struktur dari teks deskripsi ada apa saja? Strukturnya yang pertama tadi apa? Strukturnya identifikasi. Yang kedua Deskripsi bagian. deskripsi bagian. Yang ketiga Simpul. dan langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama tadi apa? Menentukan topik. Kemudian menentukan bagian-bagian yang akan dijadikan teks deskripsi. Kemudian mengumpulkan data, membuat perangkat, dan mengembangkan perangkat tersebut. Oke, dan sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk melakukan kalian, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan di rumah. Silakan koleksi sekali. Ya, ini di sini.
Anak-anak, Siap. mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini, coba kesulitan yang kalian rasakan apa saja? Tidak ada. Nah, kegiatan yang paling kalian sukai apa? Kegiatan yang paling kalian sukai apa? Catatan khusus untuk pembelajaran selanjutnya? Boleh kasih tahu? Lebih Semangat aku. Oke. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, yang paling aktif hari ini tadi Aku stop. Ada. Oke. Ini ada. Bu Galuh minta untuk memimpin berdoa. doa. Ya, boleh. Madara.